Sebagai bagian dari kaum muda ketika itu, beliau sangat keras menentang ide-ide adat seperti yang tertera dalam Tambo. Sebagai kaum pembaharu, beliau juga banyak menyerap ide-ide dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Firdaus Abi, kali ini saya akan mengajak dunsana semua untuk melihat sepak terjang atau perjuangan salah satu tokoh dan ulama di Sumatera Barat. Keberadaan beliau justru diakui juga di luar negeri sana. Beliau adalah Abdul Karim Amrullah. Nah, mendengar nama ini mungkin saya yakin dunsana tahu. Abdul Karim Amrullah merupakan seorang ulama, juga seorang wartawan, tokoh pendidik, dan pembaharu Islam. Beliau lahir di Sungai Batang, Meninjau, dan memperoleh pendidikan agama di kampungnya. Kemudian beliau belajar agama di Tarusan, pesisir selatan, dan juga kemudian di Sungai Rotan, Padang Pariaman. Kemudian juga di Mekah. Ide-ide yang diajarkan gurunya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sewaktu di Makkah menjadikannya sebagai seorang ulama pembaharu di Minangkabau. Ide-ide pembaharuan disebarluaskannya ke daerah, ke tengah-tengah masyarakat melalui berbagai cara, antara lain dengan tulisan-tulisan. Beliau menulis di buku, beliau juga menulis di majalah-majalah Islam. Kemudian lewat sekolah, seperti adanya Surau Jembatan Besi dan Sumatera Tawalib, serta melalui organisasi PGAI dan Muhammadiyah ketika itu. Apa yang dilakukannya ternyata berhasil mengubah dan memajukan masyarakat Minangkabau. Kontribusi beliau dalam kemajuan masyarakat tidak hanya diakui oleh daerahnya, oleh nasionalnya, tetapi sampai ke dunia internasional. Hebatnya lagi, pengakuan internasional itu terlihat dari gelar Dr. Honoris Causa, diterimanya dari Universitas Al-Azhar di Mesir dalam bidang agama. Itu terjadi tahun 1926 sewaktu beliau menghadiri Kongres Umat Islam di Mesir. Sebagai bagian dari kaum muda ketika itu, beliau sangat keras menentang ide-ide adat seperti yang tertera dalam Tambo dan berbagai bentuk historiografi tradisional di saat itu. Beliau juga sangat keras menentang praktek keagamaan yang bersifat bid'ah. Sebagai kaum pembaharu, beliau juga banyak menyerap ide-ide dari Barat, mulai dari gaya berpakaian hingga sistem pendidikan. Beliau juga sangat keras terhadap ajaran yang bertentangan dengan Islam. Sikap keras itu juga diperlihatkan ketika beliau berhadapan dengan kaum penjajah, seperti menolak campur tangan pemerintah di bidang pendidikan ketika itu. Sikap kerasnya tersebut terhadap pemerintah yang akhirnya mengantarkan beliau dikirim ke pengasingan di Sukabumi, Jawa Barat sekarang. Ketika Jepang masuk, Abdul Karim Amrullah dibebaskan. Penguasa baru itu kemudian berusaha mendekatinya dan menawarkan kerjasama. Memasuki tahun 1944, beliau mulai sakit-sakitan dan pada Juli 1945 beliau berpulang ke Ramatullah. Selama hidupnya, ayah dari Buya Hamka ini telah menulis 45 buah buku tentang berbagai persoalan agama, sosial,
budaya, dan 3 di antaranya buku tersebut belum sempat diterbitkan. Demikian Sanak Firdaus Abi. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.